Ditinggal pergi Budi Haryono, sang penggebuk drum, grup musik Gigi tidak merasa sedih. Apalagi Arman Maulana beserta personil Gigi yang lain telah menemukan pengganti Budi Haryono, yaitu Hendy, drummer grup musik Omlet yang kini berada di posisi yang pernah diduduki Budi. Tapi kalau dituduh telah membajak Hendy dari grup musiknya yang lama, mereka baru merasa tidak enak. Makanya Arman Maulana langsung memberikan komentar ketika ia dan grup musik Giginya dikabarkan. Mantan bintang sabun kecantikan Wanda Hamidah, selain mempunyai seaber kegiatan seperti menyanyi, model iklan, dan presenter, ternyata masih meluangkan waktunya untuk terjun ke dunia politik. Maka dari itu tidak heran bila si cantik yang dinikahi Chiril Rahul Hakim pada bulan September 2001 ini memilih Amin Rais sebagai idolanya. Pemirsa, mari kita saksikan kisah selengkapnya pada segmen flashback berikut ini. Lahir dan tumbuh dalam keluarga muslim yang taat, rupanya tidak menghalangi Wanda Hamidah untuk terjun di dunia model. Sebagai cucu seorang ustadz dan lahir dari ayah berdarah Arab Maluku serta ibu Betawi yang taat beragama, sejak kecil perempuan kelahiran Jakarta 29 September 77 ini sudah mendapat pendidikan agama yang cukup ketat. Waktu kita SD juga kita sempat mengenyam madrasah, terus dari kecil juga harus ngaji gitu, kalau waktunya sholat harus sholat. Selain mengecap pendidikan agama yang ketat, anak kedua dari 3 bersaudara ini juga diajari kedua orang tuanya untuk menerapkan pola hidup sederhana. Sebagai contoh, meski keluarganya terbilang cukup mampu dan memiliki kendaraan pribadi, tapi tetap Wanda dan kedua saudaranya harus menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Dari SD udah naik bis karena sekolahnya jauh, SMP juga naik bis, SMA naik bis, sampai kuliah pun saya masih naik bis. Yang membuat Wanda beruntung adalah pola pikir kedua orang tuanya yang sangat terbuka dan selalu mendukung pilihan anak-anaknya. Sebagai misal, ketika Wanda memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan dunia model, tak sedikit pun larangan datang dari kedua orang tuanya. Saya mulai berkarir di modeling, di cover majalah remaja, waktu itu ada majalah mode, majalah gadis. Sejak saat itu, sosok Wanda semakin sering muncul sebagai model, baik dalam majalah, iklan, maupun video klip. Malah kemudian sempat ikut meramaikan hiruk-pikuk industri sinema elektronik alias jadi main sinetron. Tapi sayang, dalam bidang terakhir ini Wanda tidak sempat bertahan lama. Alih-alih jadi artis sinetron, Wanda ketika sudah duduk di bangku kuliah malah lebih memilih jadi aktivis. Selain ikut berbagai pergerakan di kampus, Wanda juga kerap ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan pergerakan pro-demokrasi. Kepekaan itu udah ada dari saya kecil juga gitu. Maksudnya saya paling tidak suka ditindas orang. Kepekaan itu makin mengental ketika ia beranjak dewasa. Bentuknya tergambar dalam wujud keberanian Wanda untuk bergabung aktif menentang kekuasaan Orde Baru. Setelah Orde Baru tumbang, Wanda selain masih aktif sebagai model, juga mulai menekuni bidang baru, yaitu sebagai pembaca berita di salah satu stasiun swasta dan sebagai aktivis salah satu partai. Tentang keartisan dan aktivitasnya di panggung politik, inilah pendapat Wanda kepada Kabar Kabari di saat ia sedang sibuk-sibuknya berkampanye dalam pemilu tahun 99 lalu. Saya juga nggak menyangka bahwa keikutsertaan saya di partai bakal mencuat gitu di blow up media. Dari dulu saya nggak pernah menjadikan dunia selebriti, dunia artis sebagai profesi. Oh gitu. Betul. Selain aktif berkampanye, di tahun itu Wanda pun terpilih menjadi salah satu dari 7 artis berpenampilan cantik pilihan masyarakat yang berkompetisi untuk menjadi bintang iklan salah satu merek sabun mandi. Tentang adu cantik ini, waktu itu inilah komentar Wanda. Di antara 7 ini mana yang menurut kamu saingan? Semuanya saingan. Wan, terakhir, kamu merasa cantik nggak? Katanya orang-orang sih. Setelah tenggelam dalam kegiatan sebagai model, pembaca berita, dan aktivis partai, pada awal tahun 2001, tiba-tiba beredar gosip tentang kehamilan dan rencana pernikahan Wanda dengan Chiril Rahul Hakim alias Chico. Jadi waktu itu juga, apalagi di tabloid gitu, banyak yang tanpa konfirmasi saya membuat cerita yang macam-macam.
Setelah gosip itu dibantahnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya 29 September 2001, Wanda dan Chico resmi menikah. Tapi pernikahan itu pun sempat membuat geger karena kembali berhembus gosip yang menyatakan bahwa ketika menikah dengan Wanda, status Chico masih sebagai suami dari istri pertamanya. Untuk menepis kabar burung itu, inilah penjelasan Hamid Hussein, paman Wanda Hamidah. Masalah yang berkaitan dengan saudara Raul ya, dengan masalah interannya lah, dengan istrinya sudah selesai. Jadi ya itu sebetulnya mau kita tekankan bahwa jangan sampai berkembang opini di masyarakat bahwa Wanda ini memang menikah adalah dengan duda ya. Tapi jangan sampai ada kesan bahwa dia seolah mengganggu suami orang atau apa. Tapi bukan itu. Beberapa bulan setelah pernikahan, tepatnya 12 April 2002, Wanda melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Syalima. Setelah itu, Wanda seolah menghilang, jarang terlihat di muka umum. Saya belum ngapa-ngapain, sayang. Kan saya masih nyusuin ya, jadi setiap 3-4 jam tuh saya mesti selalu sama anak saya. Jadi untuk aktivitas full time, saya stop semuanya, tapi misalnya untuk kayak syuting yang bentar atau pemotretan sebentar, biasanya saya bisa gitu, yang dia bisa dibawa. Selain sibuk mengurus sisi buah hati, ternyata setelah menikah, Wanda juga sibuk membantu suami mengelola sebuah restoran Jepang. Ngurus anak, saya juga bantu usaha suami, yang kita baru buka restoran Jepang. Terus ya kalau syuting-syuting atau pemotretan yang waktunya bentar, yang ada tempat yang enak buat saya bawa anak saya ajak. Kini Wanda hidup tenang bersama keluarganya. Aktivitas sebagai ibu rumah tangga, pekerja sosial, dan aktivis politik lebih menyita waktunya dibanding kegiatan lain di panggung hiburan. Pemirsa, Anda masih tetap bersama Kabar-Kabari Minggu. Dan berikut ini adalah kabar yang telah kami persiapkan khusus untuk Anda. Ditinggal pergi Budi Haryono, sang penggebuk drum, grup musik Gigi tidak merasa sedih. Apalagi Arman Maulana beserta personil Gigi yang lain telah menemukan pengganti Budi Haryono, yaitu Hendy, drummer grup musik Omelet yang kini berada di posisi yang pernah diduduki Budi. Tapi kalau dituduh telah membajak Hendy dari grup musiknya yang lama, mereka baru merasa tidak enak. Makanya Arman Maulana langsung memberikan komentar ketika ia dan grup musik Giginya dikabarkan mengambil Hendy dari grup band Omelet tanpa izin. Apalagi kabarnya juga, para personel Omelet sempat melampiaskan kekecewaannya kepada Arman maupun Hendy karena masalah itu. Arman Maulana dan para personel Omelet yang kami temui di tempat berbeda menjelaskan hal itu. Kaget lah, tiba-tiba udah sejauh ini, tiba-tiba dia gitu aja. Kan kita juga nggak boleh tergantung sama Hendy gitu, jadi ya kita coba aja terus. Gua nggak tahu kalau masalah itu, karena Gigi, gue sebagai pemain Gigi nggak ada urusan dengan grup lain. Dan yang saya tahu juga waktu pada saat masuknya Hendy sebagai additional ya, bukan Gigi ya, sebagai additional, kita tahunya karena dia additional. Tapi kalau masalah dengan apakah Omelet dan sebagainya nggak bilang-bilang, itu mungkin lebih cocok ngomong wawancara ke Hendy sama ke manajemen Gigi kali ya. Siapapun, terlepas dari apapun profesinya, memiliki hak untuk menentukan hidup. Itu kata Arman Maulana. Dan Hendy pun telah menetapkan langkahnya untuk bergabung dengan grup band Gigi atas keinginannya sendiri tanpa paksaan. Lagian kan Hendy di Gigi hanyalah seorang additional player, jadi ia bisa bermain untuk grup musik manapun termasuk Gigi atau Omelet. Jadi sampai kemarin terakhir selesai rekaman, Hendy statusnya masih sama kita ya. Terus pas udah kita mau mulai mixing, baru Hendy ngomong ke kita katanya dia tawarin jadi pengganti ya Mas Budi katanya. Itu kan Hendy cuma bilang masih audisi, ternyata terima. Karena di situ kan sebenarnya Hendy sebagai additional, bukan Gigi loh, bukan direkrut. Gigi itu masih Budi, baliho di daerah-daerah aja yang masih berempat Budi gitu. Kalaupun gitu misalnya sekarang Atakan keberatan gitu, ya nggak apa-apa, kita cari lagi aja gitu. Ya kebenaran aja sekarang pas sama Hendy gitu kan. Toh additional. Tapi sekarang yang menjadi sedikit persoalan, Hendy sudah terlanjur terlibat jauh dengan grup musik Omelet.
Ia bahkan ikut berperan dalam melahirkan album perdana Omelet yang sedang dalam proses rekaman. Kalau akhirnya ia tidak lagi bisa meluangkan waktu untuk Omelet, rekan-rekannya hanya bisa menerima dengan pasrah saja. Kesel iya pertama kali, soalnya kaget banget. Apalagi Omelet sama iya kita lagi ujian lagi pas kemarin. Jadi apalagi Omelet sama Gigi satu manajemen, satu manajer. Sempat mikir juga sih kok bisa gitu.